Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arianto dari SMK Negeri 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat resume terkait materi yang dipelajari dalam modul 3. Dalam modul 3 dengan judul tentang modul literasi digital. Jadi yang pertama, pemikiran terkait reflektif, pengalaman belajar mandiri modul 3. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Jadi pada modul 3 ini alhamdulillah luar biasa sekali, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya peroleh karena terkait dengan literasi digital dalam pelajaran informatika di tengah-tengah transformasi digital ya yang mengalir. Literasi digital dan berpikir kritis menjadi kemampuan penting untuk bekal siswa pada abad 21 supaya peserta didik ini mampu dan memiliki bekal untuk menjadi warga digital yang tentunya berbudaya dan beradab, atau dalam kata lain civilis digital citizen. Kemudian serta diharapkan produktif di dunia digital dengan meminimalisir dampak negatifnya. Jadi informatika mengakomodasi literasi digital yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengatur, memahami, mengintegrasikan, kemudian mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan mengkreasi informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital untuk bekerja dan berwirausaha yang mencakup aspek kecakapan, kemudian etika, budaya, keamanan, dan keseimbangan digital yang meliputi dimensi kognitif, teknis, dan sosial emosional. Dengan literasi digital ini diharapkan dapat mengantarkan nantinya peserta didik menjadi well-being and wise digital citizen dengan berkontribusi kepada tujuan pada mata pelajaran informatika. Kemudian secara umum literasi digital ini memiliki tujuan yaitu menjembatani kesenjangan di dunia digital. Kita ketahui bahwasanya dunia kita saat ini tengah mengalami transformasi digital yang perlu kita ketahui pada saat ini dunia kita saat ini tengah mengalami transformasi digital yang masif. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan, menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi dan memanfaatkannya secara optimal. Namun di tengah pesatnya perkembangan teknologi tersebut terdapat kesenjangan digital atau digital divide yang memprihatinkan. Kesenjangan ini terjadi akibat ketidakmerataan akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Disinilah peran literasi digital menjadi sangat penting. Jadi literasi digital tidak sebatas kemampuan menggunakan perangkat teknologi, melainkan mencakup keterampilan berpikir kritis, kecakapan dalam mencari dan mengolah informasi, serta kesadaran terhadap keamanan dan etika dalam beraktivitas di ranah digital. Pada mata pelajaran informatika di jenjang SMA atau SMK memiliki peran strategis dalam membekali peserta didik dengan literasi digital. Melalui pembelajaran informatika juga, peserta didik tidak hanya diajarkan konsep dan keterampilan teknis komputer, tetapi juga dibekali dengan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi secara efektif di ruang digital. Menyelami dimensi literasi digital lebih dari sekedar skill. Jadi bahwasanya literasi digital bukanlah konsep tunggal, melainkan memiliki beberapa dimensi yang saling terkait. Berikut ini adalah 4 dimensi utama literasi digital yang perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran informatika. Yang pertama yaitu literasi informasi dan data. Keterampilan ini membekali peserta didik untuk mencari, mengevaluasi, dan mengelola informasi secara efektif. Ini mencakup kemampuan untuk membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi bias dalam informasi, serta memahami sumber informasi yang kredibel.
Dalam konteks informatika, peserta didik dapat diajarkan teknik-teknik pencarian informasi digital yang efektif, evaluasi situs web, dan identifikasi berita bohong atau hoax yang banyak beredar. Dan yang kedua, dimensinya yaitu literasi komunikasi dan kolaborasi. Dimensi ini berfokus pada kemampuan individu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif menggunakan teknologi digital. Bahwasanya nantinya peserta didik perlu belajar berkomunikasi dengan santun dan beretika serta memanfaatkan platform digital untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Pembelajaran informatika dapat diintegrasikan dengan diskusi online, presentasi kelompok, menggunakan perangkat digital, dan proyek kolaborasi berbasis web. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu literasi kesadaran bermedia. Dimensi ini menekankan pada pentingnya kesadaran terhadap isu-isu terkait dengan media digital. Ini mencakup pemahaman tentang dampak positif dan negatif media sosial, serta kesadaran terhadap penipuan online, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Melalui pembelajaran informatika, peserta didik dapat diajarkan mengenai keamanan cyber atau cyber security, etika bermedia online, dan pentingnya melindungi data pribadi di dunia digital. Dimensi yang keempat yaitu literasi pemecahan masalah. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan mencari solusi menggunakan teknologi digital. Dalam pembelajaran informatika, peserta didik dapat dihadapkan pada permasalahan nyata yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi seperti merancang program untuk otomatiskan tugas tertentu atau membangun aplikasi untuk mengatasi permasalahan di lingkungan sekitar. Menuju pembelajaran informatika yang berpusat pada literasi digital, integrasi literasi digital ke dalam pembelajaran informatika tidak hanya sekedar menambahkan materi baru, melainkan memerlukan perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan guru untuk menciptakan pembelajaran informatika yang berpusat pada literasi digital. Yang pertama, bisa digunakan pendekatan project based learning, yaitu strategi ini mendorong peserta didik untuk belajar melalui proyek nyata yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Proyek tersebut dapat dirancang untuk melatih keterampilan literasi digital seperti mengumpulkan dan menganalisis data, mendesain website, atau mengembangkan aplikasi untuk mengatasi permasalahan sosial. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Guru dapat menyajikan permasalahan dunia nyata yang relevan dengan materi pembelajaran dan kemudian membimbing peserta didik untuk mencari solusi menggunakan teknologi digital. Melalui proses ini, peserta didik akan belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menggunakan teknologi secara produktif. Yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Strategi ini mendorong peserta didik untuk bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat belajar berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi, dan saling menghargai ide orang lain. Pembelajaran kooperatif berbasis teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses ini. Kemudian berikutnya itu pemanfaat teknologi pembelajaran. Berbagai platform teknologi pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran informatika yang berpusat pada literasi digital. Beberapa contoh platform yang dapat digunakan antara lain aplikasi pembelajaran online, platform kolaborasi online, dan perangkat lunak simulasi. Dan berikutnya penilaian yang komprehensif, penilaian yang tidak hanya terfokus pada salah satu bidang yang ditekuninya. Berikutnya membangun peradaban digital yang bermartabat, merajut budaya dan etika di era teknologi. Jadi dalam era digital ini teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kehadirannya pun membawa banyak manfaat, kemudian membuka peluang baru dan mempermudah berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan dan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan teknologi diperlukan budaya dan etika digital yang kokoh untuk membangun peradaban digital yang bermartabat. Kemudian budaya digital mengacu pada nilai-nilai dan kebiasaan yang dianut dalam beraktivitas di ruang digital, sedangkan etika digital merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi. Untuk membangun suatu fondasi budaya digital yang positif,
Jadi budaya digital yang positif menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi semua orang. Berikut beberapa elemen penting dalam membangun budaya digital yang positif. Yang pertama disebut dengan netiquette atau netiquette, etika berinteraksi dan berkomunikasi di internet seperti menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan menghormati privasi orang lain. Yang kedua, berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, membedakan fakta dan opini, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Yang ketiga, tanggung jawab, kesadaran terhadap dampak dan tindakan dan ucapan di ruang digital, serta bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Yang keempat, adanya keberagaman, itu menghormati perbedaan budaya, suku, agama, dan pendapat di ruang digital. Yang kelima yaitu keamanan cyber, melindungi diri dari penipuan online, cyberbullying, dan pencurian data pribadi. Yang keenam yaitu privacy, menjaga privasi diri dan orang lain, serta tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan. Untuk mengintegrasikan etika digital dalam kehidupan sehari-hari, etika digital bukan hanya konsep abstrak, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aktivitas online. Ada beberapa contoh penerapan etika digital. Yang pertama, berpikir sebelum memposting. Jadi pikirkan dampak dari apa yang akan dibagikan di media sosial. Hindari menyebarkan kebencian, ujaran kasar, atau konten yang bersifat sara. Kemudian menghormati hak cipta, menjaga privasi, melawan cyberbullying, menjadi netizen yang cerdas. Kemudian dalam menuju era digital yang beretika dan berbudaya, dalam membangun budaya dan etika digital merupakan tanggung jawab bersama atau kolaborasi, baik itu individu, masyarakat, maupun pemerintah. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi semua. Langkah-langkahnya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu melalui pendidikan dengan meningkatkan edukasi dan literasi digital bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Kemudian diperlukannya juga peran orang tua dalam mendampingi anak-anak dalam menggunakan teknologi dan menanamkan nilai-nilai budaya dan etika digital sejak dini. Selain itu, pemerintah juga harus membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung budaya dan etika digital. Tidak kalah pentingnya masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam edukasi, advokasi, dan kampanye terkait budaya dan etika digital. Dalam kaitannya dengan modul ini, marilah kita bersama-sama membangun peradaban digital yang bermartabat dengan menjunjung tinggi budaya dan etika digital dalam setiap interaksi dan aktivitas di ruang digital. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat untuk kemajuan dan kebaikan, bukan untuk destruksi dan perpecahan. Terima kasih.